Halo semua, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya di sana. Sorry banget udah lama nggak upload video karena ada beberapa urusan kerjaan yang nggak bisa ditinggal dan cukup menyita waktu. Tapi alhamdulillah sekarang gue punya waktu kosong untuk bikin konten yang bermanfaat lagi. Gue pengen ngucapin terima kasih banyak karena beberapa hari yang lalu atau kira-kira seminggu yang lalu channel YouTube gue akhirnya tembus 1000 subscribers dan 4000 jam tonton. Sehingga akhirnya channel ini udah bisa dimonetize untuk pertama kalinya. Terima kasih sekali lagi buat semua yang udah nonton, udah subscribe. Buat yang belum, jangan lupa subscribe ya. Mungkin yang udah biasa ngeliatin video-video gue di awal merasa agak aneh atau kok video yang sekarang judulnya agak beda ya. Nah, emang video yang sekarang ini gue buat dengan topik yang agak beda dari ipod-ipod sebelumnya. Hari ini gue nggak ada kedatangan narasumber sama sekali dan gue akan bicara sendiri dari gue sendiri sebagai narasumbernya. Nah, jadi beberapa hari yang lalu gue kayak coba nge-search kan, gue coba riset konten apa sih yang lagi diomongin orang-orang gitu. Nah, kebetulan gue ngeliat, oh ternyata beberapa orang sekarang lagi rame nih ngomongin tentang tips 100 juta pertama, tips 1M pertama, dan rata-rata ngomongnya di usia kurang dari 25 tahun. Nah, kebetulan gue teringat nih, dulu pas usia gue masih kurang dari 25 tahun, gue juga udah pernah dapetin 100 juta pertama gue. Karena itu, di video kali ini gue juga mau ikutan sharing. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua ya. Jadi, di usia kurang lebih 22-23 tahun tuh, gue berhasil mendapatkan 100 juta pertama gue dengan hasil kerja dan jerih payah gue sendiri. Nah, rata-rata kalau di video orang-orang, mereka mendapatkan itu dengan cara bisnis atau kerja atau misalnya investasi, ya kan? Tapi di video kali ini gue mau sharing pengalaman gue dapat 100 juta pertama itu bukan dari ketiga hal tersebut, tapi cuma dari sekolah doang. Iya, bener guys, cuma dari sekolah doang, no clickbait. Gue berhasil mendapatkan 100 juta pertama gue di usia kurang lebih 22-23 tahun. Nah, gimana caranya? Nanti gue akan tunjukin hitung-hitungan realnya, supaya kalian percaya bahwa video ini sama sekali no clickbait. Oh ya, sebelumnya disclaimer dulu nih, sebelum kita lanjut lebih jauh. Video ini bukan gue buat untuk pamer kekayaan atau riak dan sebagainya macamnya. Lagi pula juga nggak ada yang perlu diriain atau dipamerin dari gue, karena gue tahu banyak banget anak muda di luar sana yang udah duluan mencapai 100 juta pertamanya, atau mungkin bahkan 1M pertamanya di usia kurang dari 20 tahun. Jadi nggak mungkin lah ada maksud untuk gue pamer-pamer, karena banyak orang yang lebih dari gue. Video ini murni gue buat untuk ningkatin minat dan antusiasme anak-anak muda untuk mau dan berani sekolah lagi tanpa ragu-ragu. Oke guys, tanpa berpanjang lebar lagi, let's get started. Jadi waktu gue usia 22 tahun itu, gue baru lulus S1 kan. Dan alhamdulillah, gue di tahun itu dapat beasiswa untuk ngajutin studi S2 ke luar negeri. Nah, dari sini aja kalian udah bisa nebak kan arahnya kemana. Yap, bener guys. Jadi satu-satunya cara agar kalian bisa sekolah setinggi-tingginya tanpa keluar duit sepeser pun, atau malah bahkan dapat duit, adalah dengan mendapatkan beasiswa full. Yaitu beasiswa yang tidak hanya cover SPP atau tuition fee dari kampus kalian, tapi juga cover biaya hidup kalian dan biaya-biaya lain selama kalian menjalani studi itu. Jadi kayak ibarat kalian kerja dan digaji, tapi kerja kalian itu adalah menuntut ilmu atau belajar di universitas. Nah bener guys, jadi 100 juta pertama gue itu gue dapatkan dari hasil tabungan gue selama 1 tahun kuliah di luar negeri, di mana uangnya itu berasal dari uang hidup bulanan gue yang gue dapatkan dari lembaga pemberi beasiswa gue. 100 juta itu bukan total dari uang beasiswa bulanan yang gue dapat ya guys, tapi 1 juta itu adalah hasil bersih saving atau uang yang berhasil gue tabung dari uang hidup per bulannya yang gue dapat dari lembaga penerima beasiswa. Jadi aslinya gue dapat lebih banyak dari 1 juta. Cuman ya makan atau habis buat kebutuhan hidup sehari-hari selama di sana. Nah pasti dari kalian ada yang bertanya kan kayak, Kak emang cukup ya uang dari hasil beasiswa doang buat bisa ditabung sampai 100 juta? Bukannya biaya hidup di luar negeri itu mahal ya? Gue udah buktikan untuk kasus diri gue sendiri nyampe kok. Dan kalau sekarang gue simulasiin pengeluaran gue saat itu seumpama lebih dari aktualnya, serendah-rendahnya gue juga masih dapat kok 1 juta. Tapi ya balik lagi ya ke masing-masing orang, karena tiap-tiap orang kan punya gaya hidup yang berbeda-beda. Nah supaya lebih kebayang lagi, yuk langsung masuk kita ke contoh perhitungannya. Nah jujur waktu gue di sana hidup gue emang super hemat banget sih. Jadi sedikit banget uang yang gue keluarin buat yang sifatnya sekunder, tersier atau hedon gitu. Dan kebanyakan pengeluaran gue cuma untuk hal-hal pokok atau primer aja. Nah alhamdulillah waktu gue sekolah luar negeri, gue dapat beasiswa yang tipenya full cover. Artinya full cover itu adalah semua komponen pembiayaan lu di sana itu di cover dan lu nggak perlu mikirin lagi gimana caranya gue keluar duit atau nombok atau mungkin gue harus cari side income untuk nambahin pendapatan gue. Nggak perlu, lu tinggal fokus studi aja karena semuanya udah di cover dan lu nggak perlu keluar duit sepeser pun.
Contohnya ya, full cover itu tuition fee lu dibayar, visa lu di cover, lalu tiket PP pesawat dari negara asal ke tempat studi maupun baliknya nanti juga di cover. Lalu biaya buku, habis itu ada biaya penelitian, habis itu ada asuransi kesehatan dan juga biaya keluarga. Dan yang terpenting lagi adalah biaya hidup bulanan. Jadi dengan komponen beasiswa yang full cover tadi, di mana gue dapat biaya hidup bulanan itu lebih dari cukup untuk menghidupi gue, bahkan bisa sampai nabung per bulannya. Ditambah dengan gaya hidup gue yang hemat, akhirnya dapatlah 100 juta pertama gue. Nah sekarang kita hitung bareng-bareng ya, karena gue sekolahnya di UK, jadi biaya hidup bulanan gue dari lembaga pemberi beasiswa itu ditransfer dalam bentuk GBP. Nah, nominal itu sekitar 1.275 pounds per bulan. Biaya akomodasi atau tempat gue tinggal dulu itu sekitar 450 sampai 500 GBP per bulan. Nah, biaya ini emang tergantung luas kamar sih, emang beda-beda. Jadi rata-rata emang kalau dalam kasus gue itu gue sekitar harga kisaran 450 sampai 500 dan gue juga emang nyarinya yang murah. Nah, nextnya transport. Jadi transport ini gue paling banyak pakai buat dari akomodasi ke kampus dan sebaliknya. Dan mungkin tambahnya adalah untuk pergi-pergi ke daerah-daerah atau tempat-tempat di sekitar kota tempat gue study dulu. Karena dulu gue mahasiswa, jadi untuk pelajar itu dapat diskon. Dan transport ini gue lebih banyak pakai Cube atau bus. Nominalnya itu sekitar 95 sampai 100 pounds per bulan. Next, makan. Nah, sebagai mahasiswa, jadi kita harus berhemat. Jadi gue kebanyakan masak saat itu. Masak sendiri di akomodasi gue daripada beli makanan di luar. Nah, kira-kira total pengeluaran gue bulanan untuk makan itu sekitar 95-100 pounds per bulan. Itu udah cover beli semua bahan makanan pokok plus snack-snack, susu, buah, cemilan-cemilan, dan bahan-bahan makanan pokok kayak lauk, sayur mayur, dan lain-lain. Next, pakai data atau pakai internet untuk HP. Jadi karena di kosan gue udah ada wifi yang cukup cepat dan di kampus juga udah ada wifi yang lebih cepat lagi, dan kebanyakan hidup gue cuma berkisar antara kosan dan kampus. Jadi gue memilih untuk mencari paket data yang paling murah saat itu. Karena gue pakai internet dari mobile data gue itu paling cuma pas lagi di transport antara dari kosan ke kampus atau sebaliknya. Atau misalnya lagi pergi dari satu tempat ke tempat lain yang mana gue sebenarnya jarang juga ngelakuin itu. Jadi saat itu gue bayar 10 pounds untuk cuma dapat 1 GB doang per bulan. Sedih banget kan. Cuman ya in the end of the day ternyata itu cukup kok, karena emang gue lebih banyak pakai wifi daripada pakai mobile data gue sendiri. Nah, pengeluaran yang selanjutnya adalah hiburan atau entertainment. Sebenarnya gue jarang banget sih ngelakuin ini, dan gue pas di sana kebanyakan kayak kalau gue mau entertainment itu gue lebih ke jalan-jalan ke tempat-tempat yang sebenarnya nggak perlu bayar, gratis gitu. Dan biaya transport ke tempat itu juga udah di cover dari biaya transport per bulan yang mana 95-100 pounds tadi. Jadi dengan biaya tiket 95-100 pounds tadi, itu gue udah bisa jalan. Dan paling juga my form of entertainment is like having some meals at the restaurant or outside kosan gitu kan. Yang mana sebenarnya budget makanan di restoran itu pun juga udah gue masukin ke yang 95-100 pounds tadi untuk biaya makan per bulan. Karena gue juga mungkin sekitar seminggu sekali atau 2 minggu sekali doang coba-coba makan keluar gitu. Itu pun di tempat yang nggak mahal. Tapi ya udah, let's say kita taruh lah ya budget buat entertainment, mungkin untuk tiket masuk ke site-site atau tempat-tempat amusement park kayak gitu ya, atau mungkin shopping-shopping cantik sebulan sekali gitu ya. Nah, mungkin kita masukin kalau dalam budget gue itu sekitar 80 pounds per bulan. Nah, pengeluaran yang terakhir ini juga super jarang banget gue lakuin, cuman beberapa orang mungkin sering atau mungkin punya budget lebih dari gue, yaitu shopping. Kalau di Inggris itu sering ada yang kayak namanya Boxing Day atau Black Friday, di mana saat itu barang-barang diskon besar-besaran. Nah, biasanya banyak orang di saat-saat momen ini keluar buat belanja. Nah, walaupun saat itu gue juga nggak terlalu belanja banyak sih, cuma kayak buat merchandise kecil-kecilan doang. Cuman ya udahlah, gue taruh budgetnya buat belanja-belanja per bulan itu sekitar 85 pounds per bulan, di mana sebenarnya kan hari-hari itu juga nggak dipakai belanja setiap bulannya kan, cuma hari-hari tertentu aja. Jadi ya anggap aja 85 pounds per bulan ini nabung, yang akhirnya duit ini dipakai buat belanja pas hari hanya itu. Nah, itu dia tadi pengeluaran-pengeluaran yang ada selama gue sekolah di UK. Nah, sekarang kita rangkum ya semuanya buat kita cari tahu berapa sih total nominalnya dan berapa sih yang bisa kita saving. Nah, tadi kosan atau sewa flat lengkap dengan seluruh fasilitasnya
itu sekitar 450 sampai 500 per bulan. Jadi kita ambil aja batas atasnya ya, di mana 500. Transport karena mahasiswa jadi dapat diskon sekitar 95 sampai 100, kita juga ambil aja batas atasnya yaitu 100. Belanja bahan makanan sehari-hari buat masak di kosan, plus makan-makan cantik di luar sekitar seminggu atau 2 minggu sekali, sekitar 80 sampai 120 pounds per bulan. Kita ambil aja tengahnya ya, karena saat itu emang jujur gue jarang banget makan di luar juga soalnya. Jadi sekitar 100 pounds per bulan. Pulsa dan paket data gue ngambil yang paling murah yaitu 10 pounds per bulan. Jalan-jalan atau entertainment itu sekitar 80 pounds per bulan. Dan yang terakhir, shopping-shopping, walaupun dalam kasus gue jarang-jarang, tapi ya kita ambil aja rata-ratanya sekitar mungkin 85 pounds per bulan. Jadi total pengeluaran per bulan gue saat itu adalah 875 pounds per bulan. Nah, 1275 kurangin 875 yaitu sekitar 400 pounds per bulannya yang bisa dimasukin dalam tabungan. Itu udah dengan kasus pengeluaran terbesar, dimana sebenarnya realitanya mungkin gue bisa lebih banyak saving daripada itu dan lebih kecil pengeluarannya daripada itu. Kalau misalnya gue tadi hilangin komponen hedon-hedon di luar terlalu banyak atau shopping-shopping, mungkin gue per bulannya bisa saving sekitar 500 sampai 550 pounds per bulan. Tapi udah kita ambil aja yang paling kecilnya ya. Asumsi memang biaya pengeluarannya di situ cukup tinggi dan mungkin ada inflasi. Jadi kita ambil yang paling kecilnya yaitu 400 per bulan gue bisa saving. Nah, sekarang dalam setahun total bisa saving berapa sih? Caranya adalah 400 dikali 14 bulan. Kenapa sih 14 bukan 12 bulan? Karena skema atau aturan dari pemberi beasiswa gue itu adalah mereka memberikan 2 kali settlement allowance atau namanya biaya kedatangan. Nah, nominalnya ini adalah sekitar 2 kali gaji bulanan kita, sehingga 2 kali 1.275 di awal sebelum studi kita dimulai. Jadi dengan pola hidup yang gue jelasin tadi, dalam setahun gue berhasil ngumpulin tabungan sebesar 5.600 pounds, atau kalau di-convert ke rupiah dengan kurs GBP/IDR saat itu, yaitu sekitar 100.800.000. Nyampe kan 100 juta pertama. Tada! Nah, itu dia guys, tadi cerita 100 juta pertama gue di usia kurang dari 25 tahun. Sekarang kalian jadi tahu kan, kalau ternyata ngumpulin duit 100 juta itu bukan cuma dari bisnis, investasi, atau kerja dengan gaji tinggi aja, tapi juga bisa loh dengan menempuh pendidikan tinggi. Nah guys, sekarang setelah nonton video ini, menurut kalian gimana? Kalian tertarik nggak buat sekolah lagi dengan beasiswa? Atau kalian lebih prefer untuk kerja langsung aja atau bisnis setelah lulus S1? Nah, coba komentar di bawah ya, menurut kalian gimana? Sekedar mengingatkan, kalau kalian ingin sekolah lagi, jangan jadiin 100 juta pertama itu sebagai target atau tujuan utama kalian. Tujuan menempuh pendidikan S2, S3, atau pendidikan tinggi lainnya, tetap yang utama adalah untuk menimba ilmu setinggi-tingginya, bukan untuk nyari duit. Kalaupun kalian bisa dapat duit sampai nominalnya 100 juta, itu adalah bonus yang kalian dapetin, bukan tujuan utama kalian. Nah, yang terakhir yang mau gue ingetin adalah, jangan merasa insecure setelah menonton video ini atau menonton cerita-cerita 100 juta pertama lainnya di usia kurang dari 25 tahun. Karena semua orang akan punya waktunya masing-masing untuk mendapatkan impian yang mereka cita-citakan, serta sukses juga di waktunya masing-masing. Sama kayak S2, mau kalian S2 dulu, baru kerja dulu, atau sebaliknya, dua-duanya sama-sama baik, tergantung dengan tujuan hidup dan kondisi kehidupan kalian masing-masing. Semoga video ini bisa menginspirasi dan memotivasi teman-teman yang mau sekolah lagi ke luar negeri dengan beasiswa ya. Thanks for watching, don't forget to leave a like, comment, and subscribe, and I'll see you on the next video.